Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Tonisa dari jurusan Pendidikan Matematika UIN Antasari Banjarmasin. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi kesebangunan dan kekongruenan kelas 9 semester 2. Baik, sebelum memulai pembelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa agar dimudahkan dalam memahami materi hari ini. Semoga semangat belajar kalian bertambah ya. Nah, pada video kali ini saya akan membahas bab kekongruenan dan kesebangunan part yang pertama, yaitu tentang kekongruenan bangun datar. Jangan lupa kalian siapkan alat tulis terlebih dahulu ya. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari mata pelajaran matematika kelas 9 semester genap, yaitu bab 4, kekongruenan dan kesebangunan. Baiklah, mari kita mulai pembelajaran pada hari ini. Sebelumnya, saya akan menyampaikan apa yang kalian dapatkan dari mempelajari materi kali ini. Setelah menonton materi ini, kalian akan bisa mengidentifikasi kekongruenan dua bangun atau dua benda. Yang kedua, kalian dapat menjelaskan syarat-syarat atau sifat dua bangun yang kongruen. Yang ketiga, menentukan panjang sisi atau besar sudut yang belum diketahui dari dua bangun yang kongruen. Yang pertama, kita akan membahas mengenai kongruen. Apa sih itu kongruen? Kongruen adalah dua benda yang dikatakan kongruen jika keduanya memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Selanjutnya, kita akan mengidentifikasi dua benda kongruen atau tidak. Ayo kita mengamati. Coba kamu perhatikan gambar-gambar di bawah ini dengan seksama. Nah, di sini ada gambar A, yaitu gambar dua buah mobil. Kita dapat lihat di situ bentuk dan ukurannya juga sama. Berarti dua gambar mobil itu adalah kongruen. Selanjutnya ada gambar B, dua gambar mobil yang tidak kongruen. Kenapa dikatakan tidak kongruen? Karena bentuknya berbeda. Selanjutnya, perhatikan pula pasangan di bawah ini dengan teliti. Nah, yang pertama ada dua gambar kursi. Di situ ada kursi kuning dan ada juga kursi kuning tapi yang bermotif berwarna hijau-hijau. Nah, apakah kedua kursi ini kongruen? Ya, kedua kursi ini kongruen karena bentuk ukurannya juga sama. Lalu ada di gambar B, yaitu dua gambar kursi yang tidak kongruen. Kenapa tidak kongruen? Karena dapat kita lihat bentuknya berbeda. Lebih besar kursi yang di sebelah kiri dibandingkan kursi yang sebelah kanan. Nah, di sini ada gambar A, yaitu 5 buah pensil, dan gambar B dengan 2 buah pensil. Tetapi untuk gambar A itu pensilnya ukurannya sama, bentuknya juga sama, maka 5 gambar pensil ini adalah kongruen. Sedangkan untuk gambar B, di situ ada pensil juga pena, bentuknya berbeda, maka kedua pensil dan pena ini tidak kongruen. Nah, kalian perhatikan lagi, di sini ada dua buah figura yang berukuran 60 dikali 40 cm. Nah, antara figura yang di sebelah kiri dengan figura yang di sebelah kanan, ukurannya adalah sama, yaitu 60 cm dikali 40 cm. Maka dua figura ini adalah kongruen. Selanjutnya, di sini juga ada terdapat dua buah figura. Yang pertama, figuranya berukuran 40 cm dan lebarnya 30 cm. Dan figura yang kedua, panjangnya adalah 80 cm dan lebarnya 40 cm. Nah, di sini kita dapat lihat ada perbedaan ukuran dari kedua figura ini. Maka kedua figura ini tidak kongruen karena ukurannya berbeda. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai menemukan konsep dua bangun yang kongruen.
Perhatikan beberapa pasangan berikut ini. Yang pertama, ada gambar A, yaitu dua persegi panjang yang kongruen. Kenapa disebut kongruen? Karena bentuk dan ukurannya sama. Selanjutnya, ada dua persegi. Nah, dapat kita lihat di situ sudah diberi keterangan ukurannya sama dan bentuknya juga sama. Maka kedua persegi ini adalah kongruen. Selanjutnya, di gambar C juga ada 3 bintang yang kongruen. Dapat kalian lihat semua ukuran dan bentuknya sama. Lalu di gambar D ada 3 tabung yang kongruen. Nah, kenapa dikatakan kongruen? Sama seperti tadi, karena bentuk dan ukurannya juga sama. Nah, selanjutnya perhatikan gambar di bawah ini adalah contoh pasangan bangun yang tidak kongruen. Yang pertama, gambar A, di situ ada 2 persegi panjang yang tidak kongruen, dan gambar B, 2 persegi 4 yang tidak kongruen. Lalu, di sini masih dengan contoh pasangan bangun yang tidak kongruen. Gambar C, ada 2 bintang yang tidak kongruen karena 1 bintang yang besar dan 1 bintangnya kecil. Selanjutnya, ada gambar D, yaitu 2 tabung yang kongruen. Tidak kongruen karena ukurannya berbeda. Selanjutnya, di sini kita akan mendapatkan 2 bangun kongruen dengan cara translasi. Nah, perhatikan 2 bangun di bawah ini. Ada persegi panjang ABCD dan persegi panjang EFGH. Nah, langkah pertama yang dapat kalian lakukan adalah menyalin persegi panjang ABCD pada kertas lain, kemudian kalian gunting. Langkah yang kedua, geser atau translasikan persegi panjang ABCD yang kamu buat tadi sehingga titik A berimpit dengan titik E dan titik H berimpit dengan titik F. Lalu apa yang terjadi dengan titik-titik ini? Apakah persegi panjang ABCD tepat menempati atau menutupi persegi panjang EFGH? Nah, benar ya. Jika benar, setiap titik pada persegi panjang ABCD dapat menempati titik-titik persegi panjang EFGH, maka dikatakan bahwa persegi panjang ABCD kongruen dengan persegi panjang EFGH. Bangun ABCD kongruen dengan EFGH, maka dapat dituliskan seperti ini. ABCD kongruen EFGH. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa perhatikan langkah-langkah translasi untuk menentukan 2 bangun yang kongruen tadi. Ada 3 langkah. Yang pertama, salin persegi panjang ABCD pada kertas lain, kemudian kita gunting. Yang kedua, kita geser atau translasikan persegi panjang ABCD yang dibuat tadi sehingga titik A berimpit dengan titik E dan titik B berimpit dengan titik F. Yang ketiga, apabila persegi panjang ABCD tepat menutupi atau menempati persegi panjang EFGH, maka kedua persegi panjang itu kongruen dan sebaliknya. Setelah ini, kalian juga akan belajar mengenai langkah-langkah rotasi untuk menentukan 2 bangun yang kongruen. Langkahnya juga ada 3 langkah seperti ini dan juga kurang lebih sama seperti langkah translasi. Nah, kita juga bisa mendapatkan 2 bangun kongruen dengan cara rotasi. Nah, di sini ada trapesium PQRS dan trapesium TUVW. Bagaimana caranya? Kalian juga bisa melakukan dengan cara yang seperti tadi, yaitu terlebih dahulu menggambar trapesium PQRS pada kertas lain, lalu mengguntingnya, dan yang kedua, putarlah atau rotasikan trapesium yang kamu buat dan geserlah menuju trapesium TUVW. Nah, apakah trapesium PQRS dapat menutupi trapesium TUVW? Benar ya. Trapesium PQRS menutupi trapesium TUVW. Jika benar, maka dapat dituliskan PQRS kongruen TUVW. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai syarat 2 bangun datar yang kongruen.
Seperti pembahasan di awal tadi, dua bangun yang mempunyai bentuk dan ukuran yang sama dinamakan kongruen. Dua bangun segi banyak atau biasa kita sebut poligon dikatakan kongruen jika memenuhi dua syarat. Syarat yang pertama, sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Sekarang, kalian perhatikan gambar berikut ini. Ada dua buah bangun. Di sana dikatakan bahwa sisi AB dan JK adalah sisi yang bersesuaian dan sudut D dan sudut M adalah sudut yang bersesuaian. Maka dapat disimpulkan sudut-sudut yang bersesuaian adalah sudut A dan sudut J, sudut B dan sudut K, sudut C dan sudut L, sudut D dan sudut M. Kalian bisa tuliskan seperti contoh ini. Selanjutnya, sisi-sisi yang bersesuaian adalah sisi AB dan JK, sisi BC dan sisi KL, sisi CD dan sisi LM, sisi DA dan sisi MJ. Kalian bisa menuliskannya seperti itu, yaitu seperti yang pertama itu AB sama dengan JK. Nah, jika bangun ABCD dan jika LM memenuhi kedua syarat tersebut, maka bangun ABCD dan JKLM kongruen. Maka dapat dinotasikan dengan ABCD kongruen JKLM. Notasinya seperti itu ya. Selanjutnya, jika bangun ABCD dan JKLM tidak memenuhi kedua syarat tersebut, maka bangun ABCD dan JKLM tidak kongruen. Dinotasikan dengan ABCD tidak kongruen JKLM. Di sini juga ada hal yang perlu kalian ingat. Ketika menyatakan dua bangun yang kongruen, sebaiknya dinyatakan berdasarkan titik-titik sudut yang bersesuaian dan berurutan. Contohnya yang pertama, ABCD kongruen JKLM. Apabila kalian ingin membaliknya, kalian bisa menuliskan seperti ini. BADC kongruen KJML atau CDAB kongruen LMJK. Kalian menuliskannya harus bersesuaian, jangan dibolak-balik. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal. Pertama, tentukan bangun-bangun yang kongruen. Seperti yang sudah kita pelajari tadi, kalau kongruen berarti bentuk dan ukurannya sama. Nah, di sini kita tinggal lihat aja yang kongruen. Di sini berarti si A sama dengan si D sama dengan M. Ya udah, berarti itu salah satunya ya. A kongruen dengan D kongruen dengan M. Terus masih ada lagi nih. Yang I sama kan tuh bentuknya dengan L. Ukurannya juga sama. Jadi I kongruen sama L. Udah, itu aja yang kongruen. Ya udah, berarti ada dua jawaban. Ini gampang kan ya? Masuk ke contoh soal kedua. Manakah belah ketupat yang kongruen? Di sini udah jelas ya, yang sama A dengan C, karena ukuran sisinya sama-sama 5 cm, sedangkan yang B berbeda, karena sisinya 5,5 cm. Tapi kan itu baru dilihat dari sisinya. Sekarang coba kita lihat sekaligus cek sudut-sudut yang bersesuaian. Kita perlu ingat bahwa total sudut pada suatu bidang datar segi 4 atau lebih adalah 360 derajat. Belah ketupat kan termasuk segi 4, berarti total sudutnya harus 360 derajat. Terus sudut-sudut yang berhadapan pada belah ketupat besarnya sama. Sekarang kita fokus ke belah ketupat yang A. Kalau ini 50 derajat, maka yang ini juga 50 derajat juga kan, karena dia berhadap-hadapan. Total ini udah 100 derajat. Supaya nanti jadi 360 derajat, berarti sisanya kan 260 derajat lagi. Nah, karena besar sudut yang kiri sama dengan sudut yang kanan, maka 260 derajat tinggal dibagi 2 aja. Jadinya yang kiri 130 derajat, yang kanan 130 derajat juga. Udah ketemu kan semua? Sudutnya 50 derajat, 130 derajat, 50 derajat, dan 130 derajat lagi. Sekarang kita fokus ke belah ketupat yang C.
Kalau ini 130 derajat, maka yang ini juga 130 derajat juga kan. Total ini aja sudah 260 derajat. Berarti sisanya kan 100 derajat. Nah, karena besar sudut yang kiri sama dengan sudut yang kanan, maka 100 derajat tinggal kita bagi 2 aja. Berarti yang kiri 50 derajat dan yang kanan juga 50 derajat. Semakin jelas ya kalau A sama C itu kongruen karena sisinya sama-sama berukuran 5 cm dan sudut yang bersesuaian juga sama. Ada sudut yang 50 derajat dan ada juga sudut yang 130 derajat. Nah, itu tadi beberapa contoh soal mengenai materi kekongruenan bangun datar. Selanjutnya, jika ada pertanyaan, kalian bisa tanyakan di kolom komentar ya. Selanjutnya kita masuk kepada kesimpulan. Dua benda atau dua bangun dikatakan kongruen jika keduanya memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Untuk mengidentifikasi dua benda kongruen atau tidak maupun menemukan konsep dua bangun yang kongruen, kita dapat memperhatikan bentuk dan ukuran benda tersebut. Kemudian, untuk mendapatkan bangun yang kongruen dengan cara translasi maupun dengan cara rotasi, kita dapat melakukannya dalam 3 langkah. Yang pertama, kita menyalin bentuk bangun ke dalam kertas lain, kemudian mengguntingnya. Lalu kita bisa menggeser atau mentranslasikan maupun merotasikan bentuk bangun yang kita buat tadi sehingga titik-titiknya saling berimpit. Langkah ketiga, apabila bangun tadi tepat menutupi bangun yang lainnya, maka kedua bangun tersebut adalah kongruen dan sebaliknya. Adapun syarat dua bangun datar yang kongruen, yang pertama, sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang, dan syarat yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Baiklah, untuk pertemuan kali ini mungkin saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih kepada kalian yang telah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.